Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfan Muhammad Abdullah dari kelas D3TI PJJCC 2018 dengan NRP 210381705. Di sini saya akan mempresentasi tentang business plan, yakni tentang IT networking dengan perusahaan, yakni pertama Zarfan Home Networking Cihanek dengan adres perumahan Via Prambon Asri, Blok E19, RT 7 RW 2, Desa Wonoprintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dengan kontak 083134899434. Dengan ini logonya bergambar komputer. Yang pertama adalah melatar belakangnya adalah perkembangan dunia teknologi dan informasi pada saat sekarang begitu cepat dan selalu mengikuti pergerakan masyarakat. Hal ini yang membuat ketergantungan antara masyarakat dan komputer. Maka dari itu saya menciptakan perusahaan IT networking untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni berkomunikasi dan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer, karena tidak sedikit dari masyarakat awam mengalami kendala dalam menggunakan komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Di sini ada gambaran umum STP-nya. Yang pertama, segmen pasar. Segmen pasar adalah proses pembagian suatu pasar dalam kategori jenis konsumen. Yang kedua adalah target pasar. Yang siapa saja menjadi target pasar tersebut. Yang menjadi target pasar dari Cihanet adalah para pengguna PC dan IT lainnya yang berdiri di seluruh wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah positioning, adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti berbeda dalam benak pelanggan sasarannya. Kemudian selanjutnya ada analisa pemasaran konsumen. Dan ini ada 5 poin penting untuk analisa pemasaran konsumen. Yang pertama adalah mahasiswa perguruan tinggi, kemudian pegawai perkantoran seperti guru, dosen, pegawai kantor, dan yang ketiga adalah teman-teman dari kami yang mengetahui kapasitas kerja dan kemampuan kami. Yang keempat adalah konsumen yang pernah menjadi pelanggan kami sebelumnya. Yang kelima adalah masyarakat sekitar tempat usaha. Kemudian adalah analisis pesaing. Yang harus kami lakukan adalah survei pesaing, yaitu ada pun tahap survei yang harus kami lakukan meninjau pesaing di sekitar lokasi, yakni ada di daerah Pasar Temu, Pasar Prambon, kemudian dekat Pens, di wilayah Sidoarjo, di wilayah Surabaya. Dengan tinjauan lokasi pesaing dan informasi dari teman-teman terdekat setelah konsumen yang sudah pernah belanja di toko tersebut, yakni kita sudah dapat informasi untuk jumlah pesaingnya, yakni jumlah pesaing di daerah lokasi Kecamatan Prambon terdapat 3 toko, untuk di Kecamatan Krian terdapat 1 toko, di Kecamatan Mojosari terdapat 1 toko, Kecamatan Keputih terdapat 5 toko, yakni jumlah toko komputer pesaing kami adalah 10. Strategi pemasaran ada 6 poin penting, yakni keterangan produk. Keterangan produk sangatlah harus jelas dan tepat sasaran, yakni yang membuktikannya adalah keterangan produk yang kami berikan adalah sangat jelas. Maka dari itu adalah poin yang pertama dan poin yang paling penting. Yang kedua adalah keunggulan produk dan jasa, yakni keunggulan produk dan jasa yang kita miliki sudah terbukti dengan kami memiliki sertifikat. Maka dari itu jasa kami sangat bisa diandalkan, dan harga produk yang sangat kompetitif dan dapat bersaing di semua toko, jadi lebih murah dan kualitas masih oke. Dan yang ketiga adalah promosi. Kita meliputi dari Facebook, kemudian kenalan dan forum-forum dan yang lain-lain. Dengan jalur penjualan, kita penjualannya melalui offline. Untuk monitoring dan lain-lain kita bisa online.
Dan yang terakhir adalah garansi. Misal ada yang menginstal Windows 10, kita akan memberi garansi selama 2 minggu. Ketika ada kerusakan atau kendala, kami akan ganti. Itu adalah yang menjadi strategi pemasaran yang sangat penting buat kami. Dan ini adalah produk dan jasa yang kami jual. Ini pertama, instalasi komputer meliputi Windows 7, Windows 8, Windows 10, instalasi Linux, instalasi jaringan lokal, LAN, WAN, dan yang lain-lain. Dan kita membuka web blog, adalah membuka jasa pembuatan blog, yakni dari Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Kemudian web design kita akan mendesain web sesuai yang Anda butuhkan. Yang keempat adalah layanan jasa pendukung, yakni misal ingin mendesain suatu produk bisa gitu. IT networking, Serpan home networking. Dan yang terakhir adalah konsultan IT, misal ingin membuka warnet atau membuka warung kopi, membutuhkan konsultan IT untuk wifi dan lain, bisa kita memberikan konsultasi. Dan ini dia produk dan jasa yang bisa kami berikan. Nah, ini adalah SWOT-nya: strength, kerjasama, kualitas sumber daya manusia, bertanggung jawab, disiplin, kerja kreatif, dan inovatif, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, menjual produk dan berkualitas. Dan weakness, kelemahannya, tingginya modal kerja, karena membangun suatu IT networking harus sangat tinggi. Maka dari itu adalah kelemahannya. Persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional, dan opportunities, tingginya permintaan, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk kami yang dapat bersaing walaupun harus dengan perusahaan networking yang lain di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah tricks, perekonomian lagi merupakan harga pasar yang kurang dapat diprediksi, munculnya para usahawan baru yang sejenis. Dan ini adalah aspek keuangan. Ada dua aspeknya, adalah asumsi. Penjualan yang tertera di bawah ini adalah prediksi penjualan yang terjadi bulan pertama berdasarkan di lapangan yang telah kami lakukan meskipun beberapa toko servis. Dan kami menargetkan penjualan terjadi peningkatan setiap tahunnya, yaitu 10% dari total penjualan pada tahun terakhir. Yang kedua adalah B, rencana anggaran biaya. Biaya yang diperlukan dalam mendirikan usaha ini adalah sebesar 19.559.000. Dengan rinciannya adalah yang sudah ada di PDF. Ya, sekian penjelasan bisnis plan yang bisa saya berikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.